PKKMB ya Pak ya. Ini berapa lama Pak PKKMB untuk FISIP sendiri? Untuk FISIP 2 hari ya. Jadi kita diberikan waktu maksimal 3 hari oleh universitas. Kita mengambil waktu 2 hari supaya lebih cepat dan efisien aja, efektif dan efisien. Ya, berapa 2 hari ini ya sudah semua materi itu sudah masuk, bisa memberikan bekal bagi adik-adik mahasiswa untuk masa orientasi pengenalan di kampus. Untuk materi yang diberikan apa aja sih Pak? Nah, kalau materi yang diberikan mungkin nanti tentunya lihat sama Pak Ketua Panitia ya. Okay. Secara teknis saya nggak tahu, tapi yang jelas secara kebijakan bahwa kita berharap ada di mahasiswa itu bisa menyelesaikan studinya itu tepat waktu sesuai dengan visi misi UPR, FISIP UPR, dan juga membentuk karakter dan juga kemampuan soft skill dari mahasiswa sehingga mereka nanti bisa bersaing di masyarakat. Pak, kalau saya melihat ya konsepnya sangat berbeda dengan saya dulu. Mungkin tahun 2018 itu PKKMB-nya mungkin hampir setengah bulan, hampir 2 minggu gitu. Kalau ini singkat sekali 2 hari itu gimana Pak? Maksudnya perubahan konsep itu gimana? Ya, jadi sekarang perubahan konsep itu terjadi karena begini. Pada waktu dulu kita sangat berharap bahwa di masa mereka akan lebih banyak belajar pada saat perkuliahan ya. Nah, jadi pada saat ini pada saat kita pengenalan ya, jadi pengenalan. Jadi pada saat ini kita berharap mereka itu proaktif sesuai dengan kebijakan kampus Merdeka itu, ya mereka juga bisa secepat ya menyerap ilmunya pada saat mereka juga berkuliah. Jadi kemampuan kalian, karakter, kepemimpinan dan lain-lain itu didapatkan pada masa kuliah. Jadi kita membagi masa PKKMB yang tadinya materinya sangat banyak di awal itu menjadi bersama-sama pada saat berjalan paralel pada saat kuliah. Kuliah ya Pak ya. Pak, tadi menarik adalah bahwa ditekankan kepada mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Nah, mungkin kalau dari FISIP sendiri Pak, untuk mempermudah mahasiswa ini adakah program-program gitu? Nah, jadi saya juga meminta ya teman-teman juga rekan-rekan kerja kita juga di dosen itu ya supaya satu memasukkan kemampuan untuk academic writing atau menulis akademis secara akademis supaya apa mereka terbiasa menulis jurnal. Nah, ketika mereka sudah bisa membuat artikel dan memasukkan itu dalam sebuah jurnal gitu ya. Nah, itu bisa membuat mereka juga lebih cepat lulus kan. Jadi nggak perlu nunggu skripsi, mungkin dari semester 4 aja udah bisa mulai gitu. Nah, jadi mereka pada bisa mulai dan kita juga mengakomodir itu dengan kita punya jurnal sendiri kan sekarang. Dulu memang 2018 itu kita belum terakreditasi jurnal kita, tapi sekarang untuk sejak tahun 2022 lah kita sudah terakreditasi SINTA. Jadi kita memberikan wadah itu juga. Kalau saya lihat dari postingan FISIP kemarin itu bahwa skripsi dihapuskan Pak. Ya. Sebenarnya bukan dihapuskan, diberikan alternatif. Nah gitu ya. Boleh artikel ilmiah, boleh project. Project itu misalnya seperti membuat SOP yang digunakan oleh institusi pada saat dia magang, itu boleh. Nah gitu. Jadi kemudian tugas akhir misalnya seperti itu juga boleh gitu. Jadi mau ngambil skripsi boleh, mau yang lebih cepat sebenarnya asal mahasiswanya proaktif gitu ya dalam menulis, itu mengambil artikel ilmiah ataupun mengerjakan project juga boleh. Dan sekarang juga untuk mata kuliahnya bisa di cover dengan magang ya Bet? Ya, sekarang itu. Jadi program MBKM itu yang dari kementerian ini memang kebijakan pusat. Itu selama 6 bulan magang. Kalau dulu kan hanya 45 hari ya. Iya. Dulu 45 hari. Jadi selama 6 bulan, 1 bulan persiapan, 1 bulan penutupan, yang 4 bulan ini adalah pada saat mereka magang di sana. Tapi kan Pak, misalkan banyak mata kuliah yang dipangkas ya Pak. Artinya materi yang didapat juga kurang nih dibanding saya dulu ya Pak. Karena lebih banyak ke lapangan. Itu gimana Pak? Ya. Nah, jadi memang sekarang karena itu sekali lagi karena perubahan kebijakan. Kalau dulu kebijakan kita konsep, kita diajari, kita didoktrin konsep dan lain-lain. Nanti dipraktekkan kalau sudah lulus. Nah, sekarang ini kita jalannya paralel. Ya, jadi karena belajar kan tidak harus di kampus ya. Jadi belajar bisa di manapun aja. Karena kan saya selalu bilang bahwa never stop learning because life never stop teaching kan gitu ya. Jadi dimanapun tempat kita belajar kok gitu ya. Mau belajar misalnya pengantar manajemen misalnya ya atau manajemen itu ketika kita bekerja kita juga belajar manajemen tuh. Nah gitu. Jadi memang tapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan misalnya ya menulis atau mata kuliah metode penelitian kuantitatif itu kan nggak bisa didapat di dunia kerja gitu. Nah itu yang memang harus kuat. Harus kuat ya Pak ya. Pak, kalau Bapak melihat minat daripada pemuda ya Pak untuk masuk ke FISIP ini seperti apa Pak dari tahun ke tahun Pak? Ya kuncinya adalah bagaimana kita memberikan panduan atau
pun orang-orang mentor yang bisa membuat mereka lebih baik lagi. Jadi memang sumber daya manusia kita, khususnya yang pendidik ya, tenaga pendidik itu harus lebih bagus lagi. Mereka harus mempunyai prestasi baik di luar ataupun di dalam. Tapi apa sih Pak yang menarik FISIP daripada fakultas lain? Oh ya, kalau saya bilang FISIP menciptakan mereka jadi pemimpin, harus jadi pemimpin ya, itu. Pak, Ya, karena mereka harus menguasai semua. Mau dari kedokteran, mau mereka menguasai bidang ilmu kedokteran, karena begini, sampai ke teknik juga bisa. Tapi orang yang bekerja di kedokteran sangat sulit jadi seorang pemimpin, karena memang dia eksak. Seorang sarjana teknik dia akan sulit jadi pemimpin karena memang kerjanya adalah profesi gitu ya. Tapi di FISIP sendiri mereka menguasai sosial, mereka menguasai komunikasi. Nah, akhirnya kebijakan-kebijakan itulah yang harus dibuat oleh yang dari FISIP gitu. Pak, terakhir mungkin harapannya kepada para peserta PKKMB ini Pak. Harapan saya bahwa peserta PKKMB ini adalah peserta yang tangguh ya. Kita tidak memungkiri bahwa situasi sudah berubah gitu ya, tapi demikian kami berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa ini bisa tertempa dirinya melalui karakter dan soft skill, karena di dunia kerja itu dua ini yang sangat sangat dibutuhkan, baik pada saat mereka menaati jam kuliah misalnya, diberi beban kerja yang tinggi, pressure yang tinggi dan lain-lain. Nah ini saya berharap teman-teman mahasiswa siap menghadapi itu ya, dan tentunya nanti di 4 tahun ini ya mereka ketika mereka sudah di dunia kerja mereka bisa siap untuk berkompetisi dengan masyarakat. Oke. Mungkin itu cukup Pak.